Halo, selamat datang kembali di Partai X. Kali ini saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung bersama Bapak Rinto Setiawan, anggota Majelis Tinggi Partai X. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat datang Bapak Rinto Setiawan. Ya, selamat datang Mbak Aulia. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang berjudul Kesalahan Sistem Negara, Kaum Budaya, Adat Istiadat jadi stempel, hilangnya kedaulatan rakyat. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Nah, melihat maraknya kegiatan seperti bersih desa dan karnaval yang menggunakan sound horeg, di mana banyak orang dari berbagai usia mulai dari yang muda hingga yang tua berjoget dengan menggunakan baju adat tanpa memahami maknanya. Betul Mbak. Nah, ini menurut saya relevan dengan tulisan Bapak yang pernah diterbitkan di Partai X dengan judul Kesalahan Sistem Negara, Kaum Budaya, Adat Istiadat jadi stempel, hilangnya kedaulatan rakyat. Di situ Bapak pernah menyebut bahwa budaya dan adat istiadat merupakan darah dan daging bangsa. Dapatkah Bapak jelaskan makna filosofis dari pernyataan tersebut dan mengapa peran budaya begitu penting dalam menjaga keberlangsungan jiwa suatu bangsa, Pak? Iya, terima kasih Mbak Aulia. Jadi kaum adat istiadat dan kaum budaya dan adat istiadat ini memang sebenarnya yang paling banyak Mbak. Karena kan darah dan daging ini kan bagian tubuh kita, darah dan daging ini kan 2/3 Mbak ya. Karena darah itu kan air Mbak ya, itu hampir 2/3 tubuh kita ini terdiri dari unsur darah dan daging ini Mbak Aulia. Nah, sekarang peran dari kaum budaya adat itu adalah menjaga budaya-budaya lokal yang, karena negara Indonesia adalah negara kesatuan Mbak ya, terdiri dari berbagai macam adat, suku adat dan budaya Mbak Aulia. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku mana Mbak, Dayak, itu loh Mbak, suku Papua, itu loh, suku Aceh, itu loh Mbak, dan banyak sekali itu Mbak. Jadi kaum budaya dan adat istiadat ini harus memahami bahwa fungsinya mereka ini adalah menjaga jati diri bangsa kita, itu Mbak, bangsa Indonesia. Jangan sampai ada acara-acara budaya ini hanya untuk senang-senang aja Mbak, tidak tahu filosofinya bahwa kaum budaya dan adat istiadat adalah menjaga gempuran-gempuran tradisi luar biar tidak masuk ke Indonesia Mbak. Kalau nanti darah dan dagingnya itu, bayangkan misalkan tubuh Mbak, darah dan dagingnya itu diganti darah dan dagingnya orang lain, gimana Mbak tubuh bangsa kita Mbak? Sekarang yang kita ketahui Mbak, apa yang zamannya Mbak Aulia ini, budaya apa yang sering masuk Mbak, budaya dari luar? Misalkan itu loh Mbak, apa yang Korea itu, apa Mbak namanya Mbak itu? K-pop. Nah, K-pop atau sama siapa yang pakai baju aneh-aneh itu loh Mbak. Oh, K-pop. Nah, yang pakai baju-baju aneh itu loh Mbak. Yang kalau acara-acara itu loh Mbak. Oh, cosplay. Nah, ya, seperti itu. Itu kan budaya-budaya kita kan nggak sanggup membendung itu Mbak. Nah, kalau anak-anak muda itu lebih paham cosplay sama K-pop dan lain-lain ya Mbak, yang dari luar negeri Mbak ya, daripada budaya bangsa kita sendiri, inilah menyebabkan tadi Mbak, anak-anak muda ini kehilangan jati diri Mbak. Nggak tahu ini asal usulku dari mana itu loh Mbak. Nanti mau nyari K-pop atau cosplay gimana Mbak? Uang itu di luar negeri Mbak. Ya jadi kan kayak orang kehilangan arah gitu loh Mbak. Coba kalau budaya-budaya lokal itu dikembangkan dengan baik gitu loh Mbak, oleh pemangku-pemangku adat, budaya dan adat istiadat, itu kan disadarkan bahwa dulu di Jawa Timur itu ada kerajaan, misalkan ada kerajaan Singosari, di Mojokerto ada Majapahit, itu kan sadar Mbak, oh budaya. Mbak Aulia pernah nggak ke kerajaan Majapahit? Pernah Mbak ke kerajaan Majapahit? Ya, pernah lihat ini Mbak, batu-batuannya itu kan luar biasa Mbak. Kita pun kalau saya mikir kan, kemarin kita 1 bulan yang lalu saya habis dari sana Mbak Aulia. Itu gimana caranya tuh mengukir batu itu Mbak? Kalau sekarang aja pakai printer 3D printing aja lama itu Mbak, nggak selesai Mbak. Berarti kan sebenarnya kan kita jangan ngomong wah kita lebih canggih zaman sekarang. Enggak Mbak, bisa jadi mbah-mbah kita itu sudah lebih modern daripada kita yang sekarang ini gitu loh Mbak Aulia. Buktinya bisa membuat itu ukiran-ukiran batu dengan sangat rapi dan sangat bagus sekali itu loh Mbak Aulia. Itu kalau sekarang pakai printer 3D printing Mbak, itu lama itu Mbak, bisa 1 bulan nggak selesai itu Mbak. Seperti itu Mbak Aulia. Jadi akhirnya kalau kita nggak paham jati diri kita Mbak, nggak paham tradisi budaya kita yang sesungguhnya, masuklah cosplay, K-pop,
dan lain-lain. Sampai sekarang adalah Soundhork, Mbak. Akhirnya heboh semua ini, Mbak. Artinya keluar kemarin fatwa dari NU bahwa Soundhork adalah haram. MUI, Majelis Ulama Indonesia, menekankan juga. Saya sepakat dengan pendapatnya NU. Seperti itu, Mbak Aulia. Baik Pak, kalau begitu mari kita lanjut. Banyak yang menilai bahwa budaya saat ini justru hanya dijadikan pelengkap kekuasaan. Contohnya saja ya, ada seorang caleg mengadakan kuda lumping di 100 titik. Tapi niatnya kan bukan untuk melestarikan budaya, tapi untuk merebut hati masyarakat supaya memilih caleg ini lagi dengan embel-embel nguri-nguri budaya. Iya, betul, Mbak. Nah, menurut Bapak, mengapa kondisi seperti ini bisa terjadi, Pak? Ya, terima kasih Mbak Aulia. Jadi, kenapa ini bisa terjadi, Pak ya? Karena sistem ketatanegaraan kita itu amburadul, Mbak. Akhirnya apa, Mbak? Ekonomi tidak jalan, Mbak Aulia. Karena ekonomi tidak jalan, berarti kan kantong-kantong kekayaan negara ini atau uang rakyat ini kan dikuasai oleh segelintir orang, Mbak. Termasuk adalah segelintir dari kelompok elit partai politik. Itu, Mbak Aulia. Lah karena dia yang pegang uang, dia tahu ini kaum budaya dan istiadat nggak ada kerjaan sekarang itu loh, Mbak. Dikasihlah proyek, misalkan tadi Mbak 100 titik. Nah, misalkan 100 titik itu misalkan 5 juta, Mbak. Cuma keluar uang 500 juta, Mbak Aulia. Tapi dengan 100 titik ini dia sudah banyak desa yang bisa ini, Mbak Aulia, bisa diadakan di ratusan desa kan, Mbak. Nah, padahal 5 juta itu kan murah, Mbak. Kalau dia itu menjabat di anggota DPR RI, misalkan, Mbak ya, itu kan kewenangannya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Bahkan kasus kemarin ada korupsi CSR BI. Nah, itu kan dia tinggal minta ke BI, masuk ke kantongnya mereka, dia buat kasih sumbang untuk acara tadi, Mbak, bantengan dan lain-lain itu, Mbak. Kenapa kok bisa terjadi? Karena ekonomi itu nggak jalan, Mbak Aulia. Jadi akhirnya orang, wah, dapat proyek 5 juta aja udah seneng, Mbak Aulia. Padahal itu 5 juta sebenarnya kurang, Mbak. Karena bantengan itu banyak orangnya, Mbak Aulia. Ternyata begitu saya pernah ini, Mbak, wawancara dengan warga-warga desa itu, kok mampu menyelenggarakan acara itu. Ternyata parkirnya, Mbak, yang mahal, Mbak. Parkir itu bisa sampai 10.000 motor, Mbak Aulia. Jadi dapat uang dari parkir, dari jual kue, makanan itu, Mbak. Jadi 5 juta tadi hanya untuk pemantik aja sih, Mbak, sebenarnya, Mbak, untuk ekonomi berputar. Makanya dengan 5 juta ekonomi kelihatan berputar sejenak. Lah itu dapat masanya banyak itu loh, Mbak Aulia. Makanya dari caleg-caleg itu memanfaatkan itu seperti itu, Mbak Uta. Itu kan kalau di Jawa Timur, Mbak ya. Tapi nggak tahu kalau di daerah selain Jawa Timur nanti mungkin budayanya seperti apa, nggak tahu kita gitu loh, Mbak. Misalkan di Ponorogo tuh reok Ponorogo. Ya cuman mungkin sama modusnya, Mbak. Cuman keluar 5 juta per sampai 100 desa itu. Seperti itu, Mbak Uta. Tinggal nanti kan keluar ini, Mbak, fotonya besar-besar seperti itu, Mbak. Jadi lucu, Mbak. Jadi ekonomi dibuat tidak mengalir oleh elit-elit partai politik. Sekarang dia jadi dewa penyelamat seakan-akan itu, Mbak. Ini loh, saya punya anggaran, kamu selenggarakan budaya. Dia dapat nama, terus dia dapat stempel juga bahwa dia termasuk orang yang peduli dengan budaya itu, Mbak Ulia. Padahal tujuannya kan bukan itu, Mbak, supaya dia dicoblos itu aja, Mbak. Nanti begitu dicoblos, Mbak Ulia misalkan nyoblos orang tadi, Mbak ya. Mbak Aulia misalkan di warga kota A, nyoblos orang tadi. Mbak Aulia ada masalah ini dengan sistem ketatanegaraan kita, dan itu berhubungan dengan caleg tadi yang sudah jadi tadi, Mbak. Coba Mbak Aulia hubungi orang itu, nggak akan mau, Mbak, ditemui, Mbak. Cari nomor teleponnya aja susah itu, Mbak Aulia. Wakil rakyat tapi tidak bisa ditelepon oleh rakyatnya, Mbak. Itu lucu juga, Mbak Aulia. Nah, oke Pak, sekarang kita masuk ke bagian solusi. Menurut pandangan Bapak, bagaimana caranya agar budaya ini bisa kembali menyatu dalam sistem kenegaraan secara utuh, bukan sekedar aksesoris, tetapi menjadi pilar hidup berbangsa, Pak? Ya, jadi kalau solusi untuk budaya tadi biar bisa menyatu dengan rakyat, Mbak ya, itu solusinya adalah amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945, Mbak. Yang itu adalah isinya merubah struktur ketatanegaraan. Seperti itu, Mbak Aulia. Nanti di dalam struktur ketatanegaraan yang baru, itu Partai X dan Sekolah Negarawan sudah mengkonsepkan, Mbak. Disitulah 4 pilar negara tadi, Mbak, kaum intelektual, kaum agama spiritual, kaum teknik politik, dan kaum budaya adat istiadat ini menjadi satu, menjadi perwakilan rakyat di majelis permusyawaratan rakyatnya, Mbak Aulia. Baru nanti dari situ budaya-budaya ini nantinya harusnya, Mbak Aulia, didanai oleh negara, Mbak. Bukan didanai oleh
caleg-caleg tadi Mbak, akhirnya kan menjadi miliknya caleg-caleg Mbak. Jadi nanti itu negara Mbak akan membiayai Mbak ya. Pertama pendidikan, karena kaum intelektual ini kan untuk pelindungnya rakyat itu dibayar dari anggaran negara Mbak. Terus kaum agama, kegiatan-kegiatan keagamaan Mbak nanti dapat dana dari kas negara Mbak Aulia, bukan kas pemerintah Mbak. Terus TNI dan Polri ini harus dari kas negara Mbak Aulia. Sama kaum budaya dan istiadat dari kas negara. Jadi nanti akan kita pisahkan antara lembaga negara dan lembaga pemerintahan Mbak. Jadi kalau sekarang ini Mbak, uangnya dari kementerian apa Mbak, atau dinas apa di kota kabupaten Mbak ya, itu seakan-akan akhirnya budaya ini menjadi alat pemerintah gitu loh Mbak. Karena anggarannya kan dari dinas A, dinas B, atau dari kementerian kebudayaan misalkan, itu loh Mbak Wilia. Jadi itu yang harus dipahamkan Mbak Wilia. Jadi kalau nanti struktur ketatanegaraan itu dibetulkan dengan baik dan benar, kita bedakan antara lembaga negara dan lembaga pemerintah, kita bedakan kas negara dan kas pemerintah, barulah nanti budaya ini akan jalan dengan sendirinya Mbak. Karena itu tugasnya negara Mbak. Negara tuh rakyat, pusatnya kan tadi rakyat Mbak, pusat kedaulatannya. Seperti itu Mbak Ulia. Dan ini terakhir ya Pak, jika Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan satu pesan penting kepada para tokoh budaya, pemuka adat, serta generasi muda hari ini, apa yang paling ingin Bapak sampaikan agar mereka tidak hanya menjaga budaya secara simbolik, tapi benar-benar menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi para kaum Mbak ya, budaya dan adat istiadat ini mari merenungkan bahwa kalian ini adalah unsur terpenting dari kedaulatan rakyat. Karena sangat banyak sekali nih Mbak, kalau kita ibaratkan tadi darah dan daging ini kan sangat banyak sekali gitu loh Mbak. Jadi mari belajar Mbak ya, sistem ketatanegaraan yang benar, bahwa kalian ini adalah bagian dari rakyat. Kalian harus bersatu dengan TNI Polri, dengan kaum intelektual dan kaum agama spiritual menjadi satu pelindung rakyat Mbak. Jadi lengkap pelindungnya rakyatnya Mbak. Jadi pesan saya adalah kalian kaum budaya dan adat istiadat harus paham posisi Anda itu loh Mbak. Kalian ini menjadi darah dan daging itu loh Mbak, menjaga kedaulatan rakyat untuk dari gempuran tradisi-tradisi dari luar, seperti itu Mbak Ulia. Baik, terima kasih Bapak Rinto telah meluangkan waktu untuk diskusi bersama kami. Itu tadi video dari kami. Buat kalian yang tertarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemana.